Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja, Nila Anjarwati, MPP 290833 dari kelas G3. Berdirinya saya di sini akan memaparkan sebuah materi mengenai e-demokrasi. E-demokrasi merupakan suatu proses demokrasi dengan menggunakan komputer dan internet untuk menyelenggarakan fungsi krusial dalam demokrasi seperti informasi, komunikasi publik, artikulasi, agregasi kepentingan, dan pengambilan keputusan melalui deliberasi maupun pemungutan suara. E-demokrasi di sini erat kaitannya dengan governansi digital, di mana governansi digital merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintah secara elektronik. Dewasa kini, kegiatan masyarakat tidak dilakukan secara konvensional. Seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi, masyarakat memanfaatkan jaringan internet untuk mendukung kegiatan sehari-harinya. Internet di sini dinilai sebagai alat yang efisien untuk mewujudkan transparansi. Internet digunakan untuk memfasilitasi dialog publik secara luas antara pemegang otoritas dan penduduk itu sendiri. Internet di sini dimanfaatkan untuk pelayanan publik secara elektronik, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat dan transparan. Dari sini dapat berpotensi meningkatkan pelayanan publik yang merupakan fungsi dari e-governance itu sendiri, dan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kepemerintahan yang merupakan tujuan dari e-demokrasi itu sendiri. Kemudian, e-demokrasi memiliki 4 model. Yang pertama, model elit demokrasi. Model ini memfasilitasi akses online untuk informasi dan pencermatan terhadap pemerintahan, seperti wujud nyatanya yaitu pemungutan suara secara online. Kedua, representatif liberal demokrasi. Dalam model ini, mendorong partisipasi dalam partai politik melalui situs web, sehingga dapat memperkuat hubungan antara politisi dan konstituennya melalui email dan situs web. Ketiga, deliberatif demokrasi, yang mewujudkan hubungan aktif antara warga kandidat melalui panel warga dan partisipasi debat dalam publik. Keempat, participatory demokrasi. Model ini merupakan akses informasi secara online untuk partisipasi individual. Yang selanjutnya, tipe e-demokrasi. Terdapat 3 tipe e-demokrasi. Yang pertama, teledemokrasi, merupakan konsep tertua dari e-demokrasi yang menggunakan TV kabel sebagai eksperimen dalam proses pengambilan keputusan politik. Kedua, cyberdemokrasi, merupakan respon langsung atas terjadinya revolusi jaringan komputer. Di sini dunia maya digunakan sebagai peningkatan demokrasi melalui aktivitas politik dan diskusi. Terakhir, ketiga, elektronik demokrasi, diartikan sebagai peningkatan demokrasi melalui penggunaan teknologi komunikasi yang baru dengan cara meningkatkan kekuasaan politik yang pada titik tertentu sering diminimalisir. Lalu prinsip e-demokrasi. Yang pertama, inklusi. Inklusi merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh penyandang difabilitas dan para pegiat hak-hak penyandang disabilitas yang menegaskan sebuah gagasan bahwa setiap orang harus bebas, terbuka, dan tanpa rasa kasihan dengan memberikan akomodasi kepada penyandang difabilitas. Hadirnya internet di sini menjadikan informasi dapat tersalurkan kepada publik tanpa terkecuali. Kedua, keterbukaan, bahwa segala informasi disampaikan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa internet dinilai sebagai salah satu alat yang efisien untuk mewujudkan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi dengan transparan. Ketiga, responsif. Masyarakat dapat menerima informasi dan meresponnya secara cepat dengan adanya media elektronik. Yang keempat, aman dan privasi.
Internet merupakan wadah informasi yang aman karena semua data yang kita miliki telah disimpan dan dilindungi dengan menggunakan password. Yang terakhir, yang kelima, deliberasi. Demokrasi deliberasi di sini menunjukkan kepada masyarakat mengenai prosedur untuk menghasilkan aturan, di mana pemerintah mengkontrol kegiatan demokrasi melalui opini publik. Opini publik di sini bisa jadi merupakan opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka. Kemudian, e-demokrasi tercermin dalam dua proses seperti e-voting dan e-partisipasi. Yang pertama, e-voting. E-voting mengacu pada sistem di mana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara. Suara elektronik ini disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke sistem penghitungan. Sistem e-voting sendiri memiliki 3 model. Yang pertama, Internet Pool Site Voting. Pada jenis ini, internet digunakan untuk mengirim data dari tempat pemungutan suara atau TPS kepada otoritas penyelenggara pemilu, baik lokal, regional, maupun pusat. Yang kedua ada Kiosk Voting. Dalam jenis ini, pemilih memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer khusus yang disediakan oleh tempat-tempat umum seperti perpustakaan, sekolah, maupun mall. Yang ketiga, Internet Voting. Internet Voting merupakan penggunaan hak pilih menggunakan media internet yang memerlukan program software dan instrumen lainnya seperti smart card. E-voting memiliki beberapa manfaat seperti yang pertama, mempercepat perhitungan suara, lebih akurat dalam menghitung suara, menghemat biaya pengiriman surat suara, dan menghemat biaya percetakan kertas suara, serta dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih, misalnya mereka yang di bawah umur. Yang kedua, e-partisipasi. E-partisipasi sebagai pengembangan dan transformasi partisipasi publik dalam demokrasi dan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Partisipasi yang dimaksud di sini mencakup interaksi dan komunikasi dengan pemerintah dan parlemen ataupun keterlibatan langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui konsep ini, berbagai area partisipasi publik seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, pengembangan wilayah, perencanaan anggaran, kampanye politik, pemungutan suara, mediasi, dan bentuk partisipasi lainnya dapat diselenggarakan secara daring. Kemudian, kontinum e-demokrasi menurut Organization for Economic Cooperation Development. E-demokrasi memiliki 3 jenis. Yang pertama, e-informasi. Salah satu tujuan teknologi ketika melakukan penyebaran informasi adalah memberikan informasi yang relevan dalam sebuah format yang memiliki akses dan daya cerna kepada target audiens, agar mereka turut berpartisipasi aktif dan dapat mendukung suatu kebijakan. E-informasi di sini memiliki beberapa syarat akses. Yang pertama, unsur pembuat informasi harus jelas lokasinya agar memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana yang harus memadai agar penyampaian informasi dapat dilakukan dengan maksimal. Yang ketiga, informasi yang di-share kepada masyarakat haruslah terlebih dahulu dikelola dengan baik untuk membuktikan kebenarannya agar tidak menimbulkan suatu hoax. Yang terakhir, informasi yang di-share haruslah informasi yang dapat dipercaya kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, terdapat e-konsultasi. E-konsultasi merupakan mekanisme konsultasi publik yang dilaksanakan melalui internet. Implementasinya bisa diwujudkan dalam bentuk forum diskusi online, mailing list, chat room, video conference, dan lain sebagainya.
E-konsultasi di sini memiliki beberapa karakteristik seperti diskusi yang dilakukan bersifat formal, mengedepankan etika dan bahasa yang santun dalam berdiskusi, menghargai pendapat orang lain. Topik diskusi diinisiasi oleh pemerintah sebagai admin atau moderator forum, berorientasi pada hasil diskusi dan memiliki kesimpulan yang jelas serta memiliki target partisipan. Selanjutnya, kerangka kerja e-konsultasi yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, inisiasi, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Inisiasi merupakan tahapan persiapan dan merupakan tahap paling kritis dalam pengembangan sistem informasi. Mengapa demikian? Karena tahap ini terdiri dari 3 tahap mendasar, yaitu yang pertama menetapkan tujuan dan sasaran, menetapkan landasan hukum dan aturan, serta menyiapkan sumber daya. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perancangan, dengan menetapkan aturan diskusi, menentukan perangkat dan teknologi yang digunakan, misalnya SMS, email, bulletin board, chatroom, media sosial, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke tahap pelaksanaan dengan menentukan metode partisipasi yang sesuai dengan topik konsultasi, menentukan stakeholder dan partisipasi yang dituju, serta melakukan sosialisasi dan promosi layanan konsultasi publik secara elektronik. Kemudian tahap terakhir yaitu tahapan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian dari sasaran utamanya, yaitu meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Untuk jenis kontinum e-demokrasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu e-partisipasi, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang terakhir, saya akan menarik benang merah dari pembahasan yang telah saya paparkan. Jadi, melalui governance, masyarakat dapat menerima informasi secara cepat dan tepat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintahan berjalan. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi aktif melalui media elektronik, misalnya dengan berdiskusi dan berkomunikasi mengenai isu-isu dalam pemerintahan, sehingga pemerintah menjadi lebih demokratis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-demokrasi merupakan tujuan dari e-governance itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.